Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba. Saudaraku sekalian, dulu saya waktu masih di Jawa tahun 90-an pernah mengambil atau mengamankan benda-benda yang dianggap oleh masyarakat itu sebuah jimat atau pusaka yang memiliki kekuatan yang fungsinya umpamanya untuk keselamatan atau mungkin bisa menjadikan bertambah wibawa atau terkait dengan rezeki, kira-kira seperti itu. Dan dulu saya sampaikan bahwa mempercayai, meyakini, memberikan sesuatu manfaat bagi dirinya itu bisa merusak iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya benda-benda yang dianggap mungkin jimat, mungkin bertuah dan membawa kebaikan-kebaikan untuk dirinya, walaupun itu hanya kira-kira, dan itu sebaiknya disingkirkan, dijauhkan dari diri kita. Kalau benda-benda itu bisa mengkhawatirkan keimanan dan ketakwaan kita tadi. Tapi kalau hanya sekedar hanya senang karena seninya, masih boleh lah. Tapi hanya sekedar itu seni. Walaupun tahu sebenarnya di dalam benda-benda yang sudah dimantrai atau diberi sebuah ritual dan lain-lain, memang biasanya di dalamnya ada makhluk Allah yang lain, yang bahasa kitanya bangsa jin itu sendiri, dan dia masuk bersemayam di benda-benda tersebut biasanya karena diundang dengan amalan ataupun mantra ataupun lagu tertentu yang tidak lillahi ta'ala. Biasanya dia menyenanginya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan setelah saya di Sumatera pun juga demikian.
Jadi saya mengajak kawan-kawan atau saudara atau jamaah pengajian mengharapkan kalau punya benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib atau kesaktian atau bisa memberikan manfaat, keselamatan dan lain-lain sebagainya, itu ya saya mohonkan juga untuk disingkirkan, sehingga pada waktu itu ya mereka saudara kita itu mengumpulkannya, sehingga sangat banyak sekali, dan setelah kumpul ya dibuang, disingkirkan. Kalau bahasa Jawanya ya dilarung di sungai yang besar umpamanya, seperti itu. Karena itu bisa mengganggu tadi, bisa mengganggu iman takwa kita atau merusak iman takwa kita, dan juga bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari, baik di rumah atau di pekerjaan. Karena makhluk-makhluk itu ya seperti itulah, dia pekerjaannya ya bisa merusak iman takwa. Karena kalau makhluk bangsa jin itu yang saya tahu, kalau dia itu benar-benar beriman kepada Allah, maka dia tidak mau sebenarnya berurusan dengan manusia atau diperintah manusia atau masuk ke dalam tubuh manusia, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, dan dia akan beribadah mungkin di tempat-tempat tersendiri, mungkin di masjid, di musola, atau di angkasa mungkin, dan tidak berurusan dengan manusia. Secara umum seperti itu, kecuali orang-orang memang benar-benar pilihan ataupun orang soleh, ya bisa saja berurusan dengan makhluk tersebut, tapi tidak dalam rangka ya menjadikan makhluk itu rusak iman takwa kita. Kalau kita itu menginginkan sesuatu, kemudian makhluk itu juga minta sesuatu, umpamanya makhluk itu mintanya ya harus ada sesaji, menyediakan makanan-makanan tertentu atau minyak tertentu, atau ada bacaan mantra rapalan tertentu yang harus dilakukan. Nah itulah hal-hal yang bisa merusak iman takwa kita, karena ritual seperti itu jelas tidak lillahi ta'ala, biasanya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang kayak di Al-Quran, seorang Nabi Sulaiman umpamanya, dia bisa menyuruh, tapi bukan berarti dia menyembah jin itu atau mengikuti langkah-langkahnya umpamanya, kan tidak. Tapi karena Nabi Sulaiman alaihissalam punya kekuasaan yang bisa menguasai makhluk bangsa jin itu, sehingga bisa menyuruh mereka
untuk melakukan sesuatu. Jadi harus bisa dibedakan. Tapi kalau yang ada di masyarakat kita itu biasanya dia itu bisa menyuruh, umpamanya itu kan ada awalnya juga dia mengamalkan amalan tertentu yang bisa menjadikan dia punya kesaktian, dan kesaktian itu ya munculnya sebenarnya biasanya ya dari makhluk-makhluk bangsa jin itu. Kalau dia mengamalkan terus-menerus, berulang-ulang, lambat laun di dirinya banyak makhluk itu ataupun yang di sekitarnya, sehingga mengikutinya. Dan kalau sudah ada di sekitarnya, di tubuhnya, di otaknya, di matanya, telinganya, mulutnya, hatinya, jantungnya, semua menyeluruh masuk dalam tubuh itu, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang orang itu tidak sadar bahwa itu adalah kekuatan makhluk bangsa jin itu. Ya, contoh kekuatannya, kalau sudah penuh banyak di dalam tubuhnya, biasanya umpamanya istilah hipnotis ya, atau sejenisnya yang katanya sulap, itu katanya itu sebenarnya bisa dari laku amalan yang mereka lakukan sebelumnya. Walaupun amalan itu ya berbeda-beda caranya. Ada yang melakukan mantra, ada bacaan tertentu yang diulang-ulang, ada yang hanya melatih konsentrasi, terus mengolah pikiran tadi, umpamanya ya menjadikan sesuatu itu bisa pindah umpamanya dari tempat satu ke tempat yang lainnya, atau bisa menjadikan yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada bisa menjadi ada, muncul maksudnya. Sebenarnya itu juga tidak jauh beda. Jadi itu yang harus kita ketahui. Sebenarnya itu biasanya secara umum itu kekuatan makhluk-makhluk itu yang sebelumnya sudah guyur masuk, yang sedikit lama-lama menjadi banyak, sehingga apa yang diinginkan itu bisa terwujud karena pikiran tadi umpamanya. Karena memang bangsa jin itu bisa membaca pikiran manusia, maunya apa, kemana, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jangan melakukan hal-hal yang tidak lillahi ta'ala, karena makhluk itu bisa mengikuti kita, masuk ke tubuh kita, mengikuti keinginan kita, awalnya karena melakukan sesuatu yang tidak lillahi ta'ala. Karena kalau semua yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, insya Allah tidak seperti itu, ya biasa saja. Kalau itu dilakukan benar-benar semuanya sehari-hari kita, dan disitulah mungkin bisa mengarah orang itu
memiliki karomah atau memiliki kelebihan yang di luar ya nalar kita, tapi itu yang benar-benar solehnya benar, dan itu sangat langka, jarang. Jadi kalau dia memiliki kemampuan ini itu yang menurut manusia biasa itu tidak bisa dilakukan, sehingga dianggap orang itu punya kelebihan tadi, entah itu istilahnya magic atau hipnotis atau sulap murni mungkin, wallahu alam. Tapi sebenarnya kalau dia kesehariannya saja sudah kelihatan, umpamanya sombong, merasa lebih hebat, lebih benar. Ya umpama ngomong, saya punya ilmu kesaktian, saya punya kekuatan ini nyata, tidak tipuan. Dari bahasa seperti itu kan sudah bisa kita baca, itu kan arahnya bisa ke sombong, pamer, bahwa dia tidak menipu, bahwa dia itu memang punya ilmu yang ya linuwe, ilmu yang lebih yang tidak dimiliki banyak orang. Dan kemudian ditambah, kalau yang disono itu bohong, itu nipu. Nah itu kan dia, kalau sampai ada yang seperti itu, dia mengklarifikasi menurut dia. Kalau orang lain itu salah, orang lain itu dusta, menipu, kalau saya itu benar-benar sakti, nyata. Itu kalau dalam agama Islam ya tidak baik seperti itu. Dan kalau dia punya ilmu benar, entah karomah atau apa, ya kayaknya jauh. Karena karomah itu kalaupun ada, dimiliki oleh orang yang bersih, orang yang tawadu, orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak pamer, bahkan tidak diketahui oleh orang lain, bahkan tidak akan dipamerkan di media massa ataupun di YouTube umpamanya. Karena Islam tidak mengajarkan kita itu pamer punya kelebihan, kehebatan, dan lain-lain sebagainya. Ini harus kita ketahui, jangan hanya kita itu melihat satu sisi kayaknya benar, kayaknya, tapi juga harus dilihat dari sisi yang lainnya. Kan seperti itu. Sepertinya orang yang kita anggap soleh umpamanya atau solehah, tidak hanya bisa dilihat ketika dia itu rajin sholat di masjid atau di musola, kemudian berjamaah, kemudian baca Al-Quran, kemudian hafal Quran. Ya tidak bisa diukur hanya seperti itu, tapi dilihat dari tutur katanya, akhlaknya, arahnya gimana, ada gak perilakunya itu mengarah seperti yang saya sebutkan tadi, ada unsur sombong, pamer, ria, bangga, merendahkan orang lain, ada tidak? Kalau tidak ada, itu juga salah satu alamat dia orang baik, yang insya Allah kalau dilakukan lillahi ta'ala dia memang orang baik. Dan itu juga belum cukup, ada hal-hal yang lain, umpamanya di keluarganya dia baik,
sebagai suami atau istri atau anak, dan tidak ada kemarahan, kebencian, umpamanya, itu juga jadi tanda. Tapi kalau ya itu tadi kesehariannya kok mengarah, bukan orang soleh, mengarah ya mengikuti hawa nafsu, nah itu yang harus dipertanyakan. Artinya kita ya jangan mudah tertipu dengan ya bungkus, tapi isinya ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan, umpama seperti itu. Nah ini yang harus kita coba pahami agar jangan sampai kita juga terjebak oleh hal-hal yang menipu tadi. Maka untuk itu kita harus hati-hati, jangan sampai keliru, apalagi juga kalau kita mengikuti hal yang keliru tadi. Jangan, karena sekarang ini ya seperti itulah, banyak di sekitar kita itu hal-hal yang bermacam-macam, yang aneh-aneh, yang kayaknya benar tapi cuman kayaknya, yang kayaknya itu sesuai syariat, kalau dikaji kembali sebenarnya juga belum tentu seperti itu. Sehingga perbedaan antara yang hak dan yang batil itu sangat tipis. Tapi insya Allah bagi orang yang jeli, bagi orang yang punya ilmunya yang sebenarnya, insya Allah tahu, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah manapun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.